Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang membahas seputar dunia networking atau jaringan, khususnya buat anak SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, pada video pembelajaran kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai persiapan UKK atau uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2023. Sebelum kita lebih lanjut prakteknya, alangkah baiknya kita melihat dulu pencapaian video pembelajaran yang akan kita lalui bersama-sama. Kita bisa lihat pencapaian pada video kali ini ada 4 poin. Yang pertama, menjelaskan topologi yang digunakan atau yang dibuat buat UKK tahun sekarang. Jadi nanti kita bisa lihat bareng-bareng topologinya seperti apa yang buat UKK tahun 2023 sekarang. Itu poin yang pertama. Untuk poin kedua, penjelasan soal-soal praktek. Jadi nanti uji kom ada soal-soal atau pencapaian-pencapaiannya yang harus dibereskan. Yang ketiga atau poin ketiga yaitu barulah ke tahap konfigurasi mikrotiknya. Setelah beres, di poin terakhir atau poin 4 yaitu ada sesi tanya jawab. Barangkali seputar konfigurasi yang nanti kita bareng-bareng ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita langsung merujuk ke poin yang pertama yaitu menjelaskan topologi yang digunakan. Nah, kita lihat topologinya. Nah, ini topologinya bisa dilihat. Topologi UKK tahun 2023 masih sama ya, menggunakan router mikrotik dan alat jaringan atau perangkat jaringan yang lain. Yang harus diperhatikan dalam topologi jaringan kita pembagian portnya atau headernya kalau di mikrotik. Untuk port pertama atau header 1 yaitu kabel internet atau sumber internetnya di sini. Nanti di jalur header 1 atau port 1 kita menggunakan DHCP client atau kita meminta IP. Itu untuk header 1 atau port 1. Lanjut port 2 untuk menghubungkan dari router ke komputer klien atau komputer yang kalian gunakan buat remote mikrotik nantinya. Nah, itu ada di jalur header 2. Berarti nanti instalasinya atau pemasangannya kalian colokan kabel strike dari port 2 mikrotik ke port LAN atau local area connection di PC kalian. Dengan ketentuannya menggunakan DHCP server, IP-nya ini bisa dilihat 192.168.10.1. Itu sangat jelas buat header 2 atau jaringan LAN-nya atau jaringan kabelnya. Lanjut ke header 3 atau port 3. Di port 3 kita menggunakan jaringan WAN atau jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel. Nah, untuk ketentuannya nanti kliennya kita menggunakan smartphone masing-masing buat ngecek jaringan wifi-nya. Seperti biasa kita lihat ketentuannya DHCP server nanti IP-nya 192.168.30.1. Oke, itu untuk gambaran topologi UKK tahun sekarang. Lanjut ke poin 2 yaitu penjelasan soal-soal praktek. Ini bisa skip dulu, nanti kita sambil praktekkan di tahap konfigurasinya biar jelas. Biar sekalian jelas, berarti kita loncat ke tahap atau poin 3 yaitu tahap konfigurasi mikrotik.
Diulangi kembali, sebelum konfigurasi mikrotik berarti langkah sebelumnya yaitu instalasi atau pemasangan kabelnya dulu. Port 1 kabel internet, port 2 kabel strike dari router ke PC, port 3 kabel strike dari router ke access point. Jika dirasa sudah, barulah kita mulai konfigurasinya. Kita buka Winbox-nya. Kemudian seperti biasa, kalian bisa login atau connect menggunakan MAC address maupun IP address-nya. Pilih salah satu kemudian connect. Nah, ini udah masuk ke dashboard atau Mikrotik Winbox. Nah, kita pengerjaannya sesuai topologi aja. Header 1 dulu kita. Header 1 berarti DHCP client. Masuk ke menu IP, DHCP client, klik plus warna birunya. Kemudian interface-nya pilih header 1. Kemudian apply, tunggu statusnya sampai bound atau dapat IP. Nah, ini statusnya bisa dilihat bound, IP-nya pun udah dapat. Untuk header 1 dirasa sudah, cuman memanfaatin DHCP client. Kemudian header 2 atau jaringan LAN-nya nih, IP-nya 192.168.10.1, itu IP gateway-nya. Berarti kita masuknya di menu IP, addresses, tambahkan IP-nya 192.168.20.1 garis miring 25. Oh maaf, 10 aja, 10 ininya 10.1/25, headernya header 2 atau jaringan LAN-nya. Setelah itu apply, oke. Header 1 udah, ini ada keterangan D-nya DHCP client. Header 2-nya atau IP gateway-nya udah 10.1. Nah, barulah kita ke tahap DHCP servernya buat ngasih IP komputer klien yang dipakai sama kalian. Berarti kita masuk ke menu IP, DHCP server. Nah, masuk ke DHCP setup, pilihnya header 2, kita akan bagikan IP-nya ke komputer klien. Tinggal di next aja, next aja, next terus sampai status completed successful. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini berarti komputer kita udah dapat IP nih. Udah dapat IP namun belum terkoneksi internet. Nah, ada satu langkah lagi, kita menggunakan protokol NAT, Network Address Translation. Caranya ada di menu IP, firewall, kemudian masuk ke menu NAT, tambahkan di menu general, change-nya SRC tetap, out interface-nya ini pilih header 1, action-nya pilih mass queried, yang ini, klik apply, oke. Seperti biasa kita cek dulu IP-nya dengan menekan Windows R ncpa.cpl. Pastikan IP-nya dapat dan statusnya connect. Ini kita posisi obtain dulu atau otomatis dulu. Kita klik kanan, status, detail, IP-nya oke, IP-nya udah dapet ya. 10.1. Kita coba buka CMD biar mempercepat aja. Ping google.com, kita enter, kita tunggu dulu
ping google.com. Nah, statusnya TTL, berarti sudah berhasil terkoneksi ke internet. Sip. Berarti jalur header 1 udah, jalur header 2 sudah. Nah, berarti kita pindah ke header 3. Ini. Berarti kita tambah IP address lagi, kemudian interface-nya header 3, IP-nya 30.1. Baik, kita coba. Masuk ke menu IP addresses. Ini baru 2. Nah, kita tambahkan satu lagi. 192.168.30.1/25. Interface-nya pilih header 3. 30.1/25 benar. Kemudian apply. Oke. Barusan baru IP gateway buat jaringan WAN-nya, belum IP buat handphone kliennya. Seperti biasa kita menggunakan DHCP server di header 3. Berarti kita ke IP lagi, DHCP server, DHCP setup. Kalau tadi itu header 2 buat jaringan LAN, sekarang yang nirkabelnya atau jaringan WiFi-nya. DHCP setup, pilih header 3 seperti biasa, next sampai akhir. Kemudian oke. Ini keterangannya merah karena kita belum sambungkan akses pointnya ke MikroTik. Oke. Di close dulu. Sip. Kita lihat lagi seperti biasa topologinya. Akses point, oke. Sip. Header 3 di DHCP server udah. Nah, oke. Sekarang kita ke akses pointnya nih. Berhubung header 3 ini jaringannya jaringan hotspot atau jaringan WiFi tanpa kabel, berarti kita harus setting dulu nih. Nah, caranya kita bisa bareng-bareng. Pertama, masuk ke menu IP, kemudian pilih menu hotspot, ada, klik. Kemudian di menu awal, awas, di menu server kita pilih hotspot setup yang ini. Pilihnya, ingat kita akan setting hotspot itu berada di jalur atau port header 3. Berarti pilih header 3. Kemudian seperti biasa next. Next lagi. Next. Nah, di bagian DNS name ini diisikan link buat nanti masukin kode voucher internet. Ini sebagai contoh aja, ini opsional, bebas. Contoh login.net. Jadi nanti kalau kalian mau koneksi ke WiFi yang kalian buat, otomatis kan kalian harus login dulu. Nah, loginnya ke login.net. Kemudian barulah masukin voucher, username sama password yang kita nanti akan buat. Oke. Setelah ini next lagi. Sip. Oke. Ini close dulu. Kita lihat lagi. Header 3 hotspot udah. Berarti untuk tahap awal sebelum menjawab soal-soal di bawah ini, instalasinya sudah berhasil kita lakukan. Dari mulai header 1 DHCP client sampai ke hotspot tadi, hotspot setup, kita sudah konfigurasi secara bersama-sama. Nah, baik, untuk menjawab soal-soal ketentuan di bawah ini, next video kita akan bahas bareng-bareng. Kita akan jawab ke 6 soal ini. Jawabnya otomatis menggunakan konfigurasi. Nanti next video akan disambung lagi untuk pembahasan atau menjawab soal-soal ketentuannya.
seperti pada pencapaian video ini, penjelasan soal-soal praktek. Baik, sebelum diakhiri, berarti kita udah setting DHCP client header 1, kemudian IP gateway header 2 buat jaringan LAN-nya, kemudian header 3 buat jaringan hotspot-nya. Dan yang diakhiri setting hotspot setup ini sudah berhasil dibuat. Oke, berarti kedepannya kita akan jawab soal-soal ini. Baik, video pembahasan UKK pada kali ini dicukupkan sekian. Next video kita akan sambung lagi untuk pembahasan soal-soal ketentuan UKK. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.